saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu, nasihatku untukmu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah berkata tentang sifat para wanita Ansor. Wanita Ansor adalah wanita yang tinggal di Madinah. Kalau Muhajirat adalah wanita yang datang dari Mekah ke Madinah. Apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha terhadap wanita-wanita Ansor? Beliau mengatakan, "Ni'man nisaul Ansor lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid-din." Ini seharusnya ditiru oleh setiap wanita muslimah. Ni'man nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Ada apa dengan wanita Ansor? Kenapa di Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wanita Ansor adalah sebaik-baik wanita? Aisyah menuturkan sebabnya adalah lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid-din. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Dan kita tahu bersama, sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah SWT, bahwa wanita Ansor ini memiliki sifat malu yang sangat amat luar biasa. Tetapi sifat malu itu tidak menghalangi mereka untuk tetap menuntut ilmu agama. Jadi ini juga nasihat buat sahabat-sahabat Ismail Radio, kita semua ya, kaum muslimin pada umumnya, kaum muslimat pada umumnya, jangan malu-malu untuk menuntut ilmu. Jangan rasa sifat malu itu menghalangi untuk menuntut ilmu. Bisa sama ayahnya, bisa berangkat bersama saudaranya, suaminya ya. Bisa sama mantunya, mahram. Mahram, minta diantar ya, nggak apa-apa, karena itu adalah mahram. Yang penting nggak sama pacarnya, Ustaz. Wah, itu nggak boleh kalau yang gitu, itu lain lagi hukumnya. Jadi ini subhanallah anjuran ya buat kita semua untuk ini. Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah, karena yang perlu mengetahui agama tidak hanya para laki-laki, para wanita juga, karena sama-sama beribadah kepada Allah. Karena sama-sama makhluk Allah, karena sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ya caranya banyak. Bisa menghadiri majelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami istri mendapatkan ketenangan, suami istri sekeluarga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, suami istri sekeluarga dinaungi sayap para malaikat. Nama-nama mereka kelak akan disebut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alangkah indahnya kalau sekeluarga mendapatkan ketenangan, diberikan ketenangan, Allah turunkan ketenangan, Allah berikan rahmat, dinaungi sayap para malaikat, nama-nama mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca ayat Allah, mempelajarinya. Sekelompok orang itu bisa sekelompok keluarga. Insyaallah kalau punya keluarga ya. Apa yang Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah turunkan ketenangan. Wa haffathumul malaika, para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa sekeluarga menuntut ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa dengan membaca, bertanya, mendengarkan, banyak sarana, banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi para wanita Ansor radhiyallahu anhunna selalu bertanya kepada Rasulullah SAW jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Mereka nggak malu bertanya. Ya, bertanya kepada Nabi SAW. Dan rasa malu
tidak menghalangi mereka demi menimba ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Karena setiap orang pasti memiliki permasalahan tersendiri dan membutuhkan solusi. Dan solusi yang tepat adalah dalam agama ini diselesaikan berdasarkan agama. Contoh Ummu Sulaim, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini contoh bahwa para wanita dulu Ansor ya tidak malu untuk menuntut ilmu, tidak malu bertanya. Bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Ini pertanyaan Ummu Sulaim. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mimpi berjima? Ini sebagian wanita dianggap tabu, tapi Ummu Sulaim tidak, karena butuh jawaban. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, ini adalah kiasan apabila ia melihat air. Ini adalah kiasan apabila ia melihat air. Dan ini bahasa umum. Dan mereka sangat paham jawaban Rasulullah SAW tersebut. Ya betul, kalau orang bermimpi, berjima, keluar air, maka dia wajib mandi. Itu keluar mani, ya. Maka dia wajib mandi. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Sombong dan Malu adalah Penghalang Menuntut Ilmu. Nasihatku untukmu.